Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video pembelajaran yang sebelumnya. Kalau video yang sebelumnya kita membahas bagaimana cara menentukan bayangan hasil translasi dari sebuah fungsi. Nah, untuk materi kali ini adalah kebalikannya. Kita akan menentukan fungsi semula atau objek yang asli ya, jika diketahui fungsi bayangan dari hasil translasi. Untuk mengetahui gambarannya, saya tampilkan dalam bentuk gambar yang seperti ini. Misalnya di sini ada sebuah titik ya. Saya kasih nama titik A. Titik A ini terletak pada koordinat 1,4 ya. Kemudian titik A ini akan saya geser ya. Sehingga setelah saya geser, lokasi dari A pindah di sebelah sini, atau ini disebut dengan bayangan dari objek titik A, atau disebut dengan A aksen. Saya tulis seperti ini ya. Kalau kalian amati, A aksen ini berada pada koordinat 2,1 ya. Apabila kita tulis metrik translasinya, maka seperti ini ya. A yang tadinya berada pada koordinat 1,4, saya tulis di sini ya. Ini akan bergeser sejauh, jadi pergeserannya kalau kita amati bergeser ke arah kanan 1 langkah dan bergeser ke arah bawah sebanyak 3 langkah. Kalau kita tulis dalam bentuk metrik, berarti ke kanan 1 langkah berarti 1 ya, 1. Sementara kalau bergeser ke bawah sebanyak 3 langkah atau 3 kotak berarti -3. Sehingga koordinat dari objek A ini setelah bergeser 1 kotak ke kanan dan 3 kotak ke bawah, maka akan menghasilkan bayangan A atau disebut A aksen dengan koordinat ini ya, 2,1. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan fungsi semula ya. Yang disebut dengan fungsi semula adalah ini ya, fungsi semula sebelum adanya pergeseran. Nah, yang diketahui nanti adalah bayangannya ya. Coba sekarang kita tulis, apabila koordinat ini, koordinat bayangan ini sudah diketahui dan kita akan menentukan lokasi semula dari koordinat titik A tersebut, caranya adalah seperti apa? Kalau kita tulis seperti ini ya. Jadi yang diketahui adalah objek bayangannya, yaitu A aksen yang berada di lokasi 2,1. Ini akan kita dapatkan objek semula. Kalau kita amati pergeserannya adalah 1 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas ya. Kalau kita tulis seperti ini ya. Jadi saya ulang, 1 langkah ke kiri berarti -1. Sementara 3 langkah ke atas kalau kita tulis adalah 3. Sehingga metrik translasinya adalah -1, 3. Atau saya ulang, ini berarti menunjukkan apa? 1 langkah ke kiri, dan yang bawah ini menunjukkan 3 langkah ke atas.
Nah, coba kalian simpulkan bareng-bareng ya. Jadi apabila ada objek asli digeser sejauh 1 min 3 akan menghasilkan bayangan ini 2, 1. Dan apabila kita balik ya, kita balik dari bayangan ini supaya kita bisa menghasilkan objek semula, berarti metrik transaksinya seperti ini. Kalau kalian amati, ini nilainya adalah kebalikannya. Ini 1, ini negatif 1. Berarti kan kebalikannya ya. Positif berubah jadi negatif. Yang bawah min 3 berubah jadi 3. Yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Coba contoh yang lain ya. Contoh yang lain saya buat keterangan soal yang seperti ini. Misal Gx, ini fungsi Gx ya, diperoleh dengan menggeser Fx sejauh 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Bagaimana apabila kondisinya saya balik ya? Berarti bisa kita tulis Fx itu dapat diperoleh dengan cara menggeser Gx, tentunya dengan kebalikannya ini tadi ya. Kalau tadi 4 satuan ke kiri, berarti untuk mendapatkan fungsi semula menjadi pergeseran 4 satuan ke kanan. Demikian pula yang ini, yang tadinya 3 satuan ke atas, untuk mendapatkan fungsi semula maka kita harus menggeser kebalikannya ini, berarti 3 satuan ke bawah. Kalau kita tulis ya dalam bentuk metrik, penulisannya seperti ini. Fx ya, ini akan ditransaksi 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, sehingga akan menghasilkan Gx. Apabila kita balik ya, kalau sudah diketahui bayangannya ini Gx ya, Gx, supaya bisa kita dapatkan fungsi semula yaitu Fx ya, maka pergeserannya adalah yang tadinya min 4 berubah jadi 4, yang tadinya 3 berubah jadi negatif 3, atau kebalikan dari metrik transaksi sebelumnya. Bisa dipahami ya? Langsung saja kita praktekkan. Ini tadi dalam bentuk titik ya, dalam bentuk titik. Bagaimana kalau yang akan kita kerjakan adalah fungsi ya? Langsung saja ke soal. Misalnya ada soal seperti ini ya. Diketahui bahwa 4x dikurangi 5y ditambah 7 sama dengan 0 adalah hasil pergeseran suatu fungsi sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Yang ditanyakan, tentukan fungsi semula ya. Jadi yang ini adalah hasil pergeseran, artinya ini adalah bayangan dari fungsi semula ya, bayangan dari fungsi semula dengan pergeseran ini tadi ya. Jadi fungsi semula digeser 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas menghasilkan bayangan ini. Nah, kita akan menentukan fungsi semulanya ya. Langsung saja kita selesaikan. Misal fungsi semula adalah Fx. Kemudian fungsi setelah ditransaksi atau fungsi setelah digeser itu adalah Gx. Kalau kita tulis Fx setelah digeser dengan metrik
transaksi ini dengan pergeseran ini, kalau kita tulis dalam bentuk metrik transaksi seperti apa? Seperti ini ya. 3 satuan ke kiri berarti min 3, kemudian 2 satuan ke atas berarti 2. Maka akan menghasilkan fungsi bayangan yaitu Gx. Dan apabila kita balik ya, karena tujuan kita adalah menentukan fungsi semulanya ini, berarti kita ambil dari fungsi Gx-nya. Gx ya, logikanya bisa menghasilkan Fx apabila pergeserannya adalah kebalikan dari ini ya. Kita tulis saja kebalikannya berarti seperti apa ya, tentunya ini akan berubah ya, min 3 akan berubah jadi 3, kemudian 2 berubah jadi negatif 2, maka akan menghasilkan fungsi semula. Nah, apabila kalian sudah paham ya, kita selesaikan untuk fungsi semulanya ya. Jadi kita akan cari fungsi semulanya. Untuk prosesnya atau caranya mirip sekali seperti materi pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi mirip sekali ketika kita akan menentukan bayangan dari sebuah fungsi. Caranya kita menggunakan matriks seperti ini ya. Bayangan itu bisa didapatkan dari koordinat semula x, y, karena ada proses transaksi sejauh ini. Jadi yang dipakai ini ya, bukan lagi yang ketentuan ini, melainkan yang bawah ini yang sudah kita balik. Jadi semula adalah xy, kita tambahkan dengan ini 3 min 2. Kalau kita jabarkan satu persatu berarti x aksen nilainya sama dengan x ditambah 3 ya, x ditambah 3. Kemudian y aksen kita dapatkan dengan cara y ditambah min 2, atau bisa kita tulis y min 2. Untuk yang atas, x aksennya berarti nilainya ini ya. Kita tulis saja x aksen nilainya x ditambah 3. Lah untuk bisa mendapatkan x, berarti caranya adalah x aksen dikurangi 3. Seperti materi yang sebelumnya langkahnya ya. Saya kira kalian masih ingat. Kemudian yang bawah y aksen nilainya sama dengan y min 2. Kita tulis di sini. Berarti kalau kita akan menentukan nilai y-nya, caranya adalah y aksen kita operasikan dengan ini. Ini jadi kebalikannya ya. Tambah 2. Y sama dengan y aksen ditambah 2. Nah, dari hasil ini x-nya adalah x aksen min 3. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengubah persamaan ini supaya menghasilkan fungsi semula. Langsung saja kita tulis fungsinya. Ini kita ambil dari fungsi bayangannya seperti ini ya. Kita substitusikan jadi nilai ini 4x, berarti 4 dikalikan x. X-nya ini kita ganti dengan ini, x-nya kita ganti dengan x aksen dikurangi 3. Kita tulis di sini 4-nya yang ini ya, x-nya kita ganti dengan ini tadi, x aksen min 3. Kita kasih simbol tanda kurung karena ini memang satu kesatuan. Kemudian lanjut ini dikurangi 5y. Y-nya kita ganti dengan yang ini, y aksen ditambah 2. Kalau kita tulis seperti ini ya, min 5, y-nya tadi diganti dengan ini, berarti kita tulis sebelah sini y aksen ditambah 2. Terus lanjut lagi ini ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan dengan cara menjabarkan dengan sifat distributif. 4 kita kalikan dengan x aksen. Kita dapatkan hasilnya adalah 4x aksen. Terus 4 kali negatif 3. Ketemunya adalah negatif 12. Lanjut yang ini, negatif 5 kita kalikan dengan y aksen. Hasilnya adalah negatif 5y aksen.
min 5 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah min 10 ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan kembali. Usahakan untuk hasil akhir harus kita samakan bentuknya dengan fungsi semula. Fungsi ini ya, ini adalah fungsi bayangan ya. Tampilannya harus seperti ini. Jadi urut yang depan harus ada x-nya, belakangnya y, kemudian konstanta sama dengan 0. Berarti kalau kita urutkan, berarti mulai dari yang ada x-nya, berarti yang ini ya, 4x aksen kita tulis. Kemudian yang ada y-nya, berarti yang ini, min 5y aksen kita tulis sebelah sini. Kemudian yang berikutnya adalah konstanta yang tidak mempunyai x dan y, berarti yang ini, min 12, kemudian min 10 ditambah 7. Kita hitung satu persatu. Min 12 kita kurangi dengan 10, berapa ketemunya? Min 12 dikurangi 10 ya, negatif 22, negatif 22. Kemudian kita tambah dengan 7, berarti ketemunya adalah negatif 15. Nilainya sama dengan 0. Lanjut. Ini adalah hasil dari fungsi semulanya. Kita simpulkan, kita tulis tanpa menggunakan aksen. Berarti fungsi semulanya adalah 4x dikurangi 5y dikurangi 15 sama dengan 0. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya kalian masih kesulitan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp yang sudah ada di kelas masing-masing ya. Sebagai latihan soal, nanti silahkan untuk memperdalam materi kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ya. Ini saya berikan 2 soal sekaligus, silahkan bisa kalian gunakan untuk latihan soal ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.